Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini, yaitu pada materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu Resti Maulani, Yasifa Sidratullah, Mutia, Albert Sandiko, Alfata Dafa, Resti Maulani, Indra Dewantara, Kaisha Nada Azahra, Nadia Akila Fitri, Indah Natasha Putri, Ilya Melpari Frika, Ruzi Hardian, Lydia Oktaviani, dan Fahra Salsabila. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Ruzi Hardian. Kepada Ruzi Hardian dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, yang pertama yaitu implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sangat berperan dalam pembangunan bangsa. Banyak faktor yang menjadi alasan dibalik pentingnya Pancasila, yakni Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, serta pemersatu bangsa. Dengan adanya seminar-seminar, diharapkan generasi muda dapat lebih memahami secara mendalam mengenai arti penting Pancasila sebagai platform pembangunan manusia dan kebudayaan agar ke depannya sumber daya manusia Indonesia dapat lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan negara lain. Selain itu, dengan kuatnya Pancasila sebagai pedoman dapat membuat masyarakat untuk selalu mencintai dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dalam tiap butir nilai-nilai Pancasila itu sendiri sudah mencerminkan sifat masyarakatnya yang senantiasa gotong royong dan saling menghargai, serta toleransi antar sesama tanpa membedakan sara. Hal inilah yang sangat diperlukan sebagai alat untuk memajukan kualitas manusia Indonesia. Lanjut, moderator. Selanjutnya makna dari implementasi yaitu penerapan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diartikan sebagai wujud penerapan dari setiap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, baik dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Bentuk implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Bahkan bisa jadi setiap yang kita lakukan merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa implementasi Pancasila merupakan usaha untuk mewujudkan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau landasan dalam bertindak dan berperilaku. Baiknya itu, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ruzi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada Fahra Salsabila dipersilakan untuk menyampaikan materi kedua. Terima kasih moderator. Oke, materi selanjutnya. Adapun implementasi nilai dalam Pancasila sebagai pokok moralitas bangsa, sumber etika dan spiritual yang bersifat vertikal, transendental, memiliki peranan penting sebagai dasar beretika dalam kehidupan bernegara. Dalam kaitannya, Indonesia bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara. Karena hal tersebut dapat berpotensi menyudutkan peran agama ke ruang privat komunitas. Negara menurut nilai dasar Pancasila diharapkan dapat memberi perlindungan dalam mengembangkan kehidupan beragama. Dan juga agama diharapkan dapat berperan dalam penguatan etika sosial. Pada saat yang sama, Indonesia juga bukan negara agama yang hanya mendukung salah satu unsur agama yang memungkinkan agama tertentu dapat mendikte ketentuan negara. Kedua, nilai kemanusiaan secara umum bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat manusia sebagai makhluk sosial sangat penting sebagai dasar dalam etika, dalam kehidupan berpolitik,
dan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan secara luas mengarah pada persatuan dunia tersebut diwujudkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Eksternalisasi bangsa Indonesia menggunakan segenap daya upaya dan khazanah yang memiliki guna bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Internalisasi bangsa Indonesia mengakui serta memuliakan hak warga dan penduduk negeri secara mendasar dalam hubungan negara dengan warga negara. Ketiga, penerapan nilai-nilai kemanusiaan terlebih dulu harus tertanam kuat dalam lingkungan pergaulan masyarakat secara mendalam. Sebelum lebih jauh ingin menjangkau pergaulan dunia, dalam internalisasi nilai-nilai persatuan kebangsaan ini, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kemajemukan bangsa yang dapat mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kemajemukan masyarakat dikelola berdasarkan konsep kebangsaan yang mencerminkan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan, seperti semboyan yang dinyatakan dengan ucapan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, serta cita-cita kebangsaan itu dalam penerapannya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat pemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi, pemusyawaratan, demokrasi memperoleh kekuatannya dalam kedaulatan rakyat. Pada prinsipnya, keputusan yang diambil dalam musyawarah mufakat tidak didikte oleh golongan mayoritas, namun dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan yang menjunjung tinggi rasionalisme, deliberatif, serta kearifan setiap warga demi mencerminkan manfaat musyawarah itu sendiri. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, merupakan nilai dan cita-cita kebangsaan, serta demokrasi pemusyawaratan dalam pengertian dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus merefleksikan nilai imperatif etis keempat sila yang lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa diukur dari perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada yang menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lydia Octaviani. Kepada Lydia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang adapun pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diperinci dan berbagai bidang Polexekbul Hakam sebagai berikut. A. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mengilhami dasar ontologis manusia sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Karena kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini mencerminkan kepada moralitas, sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya. Sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. B. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi, terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas. Kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas azas kekeluargaan seluruh bangsa. Yang C yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya disesuaikan atas sistem nilai yang
sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dalam rangka bangsa Indonesia, melakukan reformasi di segala bidang kehidupan. Sebagai anti klimaks, proses reformasi yakni sering adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia terjadi berbagai gejolak yang sangat meresahkan dan memprihatinkan sebagai amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain, yang muaranya adalah masalah terkandung di dalam masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya di era reformasi dewasa, nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila, dalam prinsip etika Pancasila hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai ini semua ambil bagian mengangkat kembali nilai-nilai yang memiliki bangsa Indonesia, sebagaimana nilai Pancasila berlandaskan pada nilai yang bersumber pada hakikat, martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. D. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Pancasila sebagai dasar negara senantiasa menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan, monopolis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada kedudukannya seperti sedia kala, agar tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas, pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, sehingga ungkapan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belakang dapat terwujud adanya. Baiklah, sampai di situlah materinya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lydia untuk materi terakhir. Dengan selesainya penyampaian materi tadi, selesai juga presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.